Bagi Anda para perokok, bersiaplah apabila di tahun depan Anda akan membeli rokok dengan harga yang lebih mahal daripada biasanya. Dan hal ini juga sesuai dengan wacana yang beredar dan timbul ke permukaan bahwa pemerintah berencana menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT bahkan hingga double digit di tahun depan. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Cukai Rokok Makin Ngebul. Baru-baru ini beredar kabar dan santer terdengar bahwa pemerintah berencana menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT sebesar 17% di tahun depan. Kabar ini juga sontak membuat berbagai pihak merasa keberatan dan menyayangkan kebijakan tersebut apabila nantinya begitu diambil dan diterapkan oleh pemerintah. Hal ini ataupun hal tersebut juga membuat ataupun berkenaan dengan kondisi masih lesunya dunia industri dan daya beli masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang tentunya akan membawa pengaruh negatif ke industri rokok tanah air. Dan juga diketahui terdapat dua alasan maupun pertimbangan pemerintah dalam menaikkan cukai rokok di tahun depan, yakni yang pertama untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia dan yang kedua untuk menaikkan penerimaan negara dari cukai rokok. Dan kita coba bahas dari yang pertama, yaitu pertimbangan yang pertama alasan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok guna menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Dan apabila merujuk pada data jumlah perokok Indonesia, angkanya memang besar. Bahkan dalam 1 tahun konsumsi rokok masyarakat Indonesia dapat mencapai lebih dari 300 miliar batang begitu jumlahnya. Selain itu, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, jumlah perokok di Indonesia juga ditaksir mencapai 65,19 juta orang atau setara dengan 1/4 dari total populasi masyarakat Indonesia, yakni merokok. Pada 2019, data juga menunjukkan bahwa persentase perokok anak di tanah air mencapai 9,1% dan terus mengalami kenaikan sejak tahun 2013 sebesar 7,2%. Begitupun dengan angka perokok remaja atau rentang usia 15 hingga 18 tahun yang juga terus mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat banyaknya dalam 20 tahun terakhir. Dan juga memang dari kenaikannya 12,7% di tahun 2001 hingga menjadi 23,1% peningkatannya pada tahun 2016. Dan juga padahal begitu pemerintah melalui peraturannya juga jelas melarang anak usia di bawah 18 tahun untuk menjual, membeli ataupun mengkonsumsi rokok. Namun aturan tersebut nampaknya tak mempunyai banyak efek untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, khususnya yang masih di bawah umur. Dan juga memang berlanjut ke alasan dan pertimbangan kedua terkait rencana pemerintah menaikkan cukai rokok, yakni guna menaikkan angka penerimaan negara dari hasil cukainya ataupun cukai hasil tembakau atau CHT. Melihat kondisi perekonomian sejumlah negara saat ini memanglah masih sangat memprihatinkan. Bahkan deretan negara besar dan maju pun harus masuk ke jurang resesi terdampak pandemi COVID-19. Bagi Indonesia, yang rasio utang terhadap PDB RI-nya sudah mencapai 48% di tahun ini, memang tentu melihat kenaikan cukai rokok akan sangat membantu menaikkan penerimaan negara. Mengingat tingginya jumlah perokok di Indonesia, tentu akan memberi pemasukan besar pula ke negara dari cukai rokok ini. Dan memang data juga menunjukkan bahwa pendapatan negara dari cukai rokok terus meningkat dari 2015 sebesar 140 triliun rupiah dan juga memang menjadi 159 triliun rupiah di tahun lalu ataupun di tahun 2019. Sedangkan apabila melihat dari laporan APBN kinerja dan fakta di bulan September 2020, realisasi penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 67,6% dari target atau sebesar 111,46 triliun rupiah atau tumbuh 8,53% secara tahunan atau year on year. Dan jadi disimpulkan penerimaan negara naik begitu ya dari adanya kenaikan cukai rokok. Dan lalu bagaimana begitu dengan industri rokoknya sendiri? Apakah ikut cuan atau malah rugi dari aturan cukai ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bila melihat datanya ternyata kenaikan cukai rokok ini sangatlah mempunyai pengaruh yang besar bagi industri rokok. Bisa kita lihat di sini memang terjadi berhubungan begitu apabila andai cukai rokok naik, tentunya volume penjualan rokok pun menjadi minus ataupun terkontraksi. Bisa kita lihat dari tahun 2017 hingga 2018 kenaikan cukai rokok juga berada di kisaran 10% dan juga 11%. Dan juga bisa kita lihat di sini juga volume penjualan di tahun 2017 dan 2018 atas dasar kenaikan CHT ini menjadi terkontraksi minus 3,8 dan juga minus 0,3%. Dan juga bisa kita lihat di sini sejak kuartal 1 2020 hingga bulan ke-9 begitu tahun 2020 juga terjadi kenaikan CHT begitu di angka 23% dan juga bisa kita lihat di sisi kiri ataupun volume penjualan juga ikut terkontraksi begitu di minus 0,6 di minus
17,5, dilanjutkan pada kuartal 3 2020 minusnya 9,3%, dan juga pada bulan ke-9 2020 di sini juga minusnya 9,4%. Nah, ini memang jadi atas kondisi ini kenaikan cukai rokok tentu akan membuat harga rokok menjadi semakin mahal karena ada cukai yang harus dibayarkan oleh pembeli rokok dan nantinya akan mengarah pada pemasukan atau penerimaan negara. Nah, kenaikan ini juga membuat tergerusnya volume penjualan rokok dikarenakan tingginya harga rokok yang membuat masyarakat berat untuk membeli rokok karena harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli rokok. Dan juga walau memang fakta membuktikan walau volume penjualan tergerus, pemasukan ke negara justru terus mengalami peningkatan. Tetapi tidak berlaku bagi industri rokok yang harus anjlok pendapatannya karena terbebani dengan cukai rokok yang tinggi. Dan juga memang bisa kita lihat di sini ataupun dapat kita simpulkan dari presentasi kali ini, kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT memanglah memberi sejumlah pro dan kontra dari berbagai pihak. Dan memang di satu sisi kenaikan kenaikan CHT ini tentu akan memberikan pemasukan lebih bagi pemerintah dan dianggap dapat menurunkan jumlah perokok di Indonesia yang terbilang cukup besar. Tapi jangan sampai dengan adanya kenaikan CHT ini juga membuat industri jadi terbebani dan perlahan mati, yang mana industri juga diketahui sebagai motor penggerak perekonomian bangsa.